Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan infak dan sedekah. 1. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah menolak bala. Andai kita ditakdirkan hari ini menabrak seekor ayam, tertulis di Lauhil Mahfuz hari ini bahwa kamu dalam perjalanan ke Concong menabrak seekor ayam, lalu kemudian bersedekah, maka dihapus, tak jadi menabrak ayam. Janji Allah SWT disampaikan Nabi Muhammad SAW. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Makanya orang tua-tua kita dulu selalu mengatakan sedekah tolak bala. Jadi kalau mau dijauhkan dari segala matra bahaya bala, anak saya kuliah di Jakarta, di Jogja, di Surabaya, di Medan, jauhkan dari bala Pak Ustadz, sedekah. Suami saya sedang di luar kota Pak Ustadz, doakan supaya jangan sampai dilarikan pelakor, sedekah. Istri saya cantik Pak Ustadz, takut dia dipelet orang, sedekah. Namanya sedekah tolak bala. Bagaimana cara menolak bala? Doa. Bagaimana cara menolak bala? Zikir. Bagaimana dengan cara menolak bala? Kata Nabi, idza ra'aitum, kalau kamu menengok ada bala, musibah datang, maka kata Nabi, fatasaddaqu, maka bersedekahlah kamu. Dulu orang-orang tua kita itu tak pakai dalil dia. Dimasaknya ayam, dimasaknya nasi, dimasaknya kue, diundangnya tetangga. Habis itu, mari kita berzikir, qul huwallahu, qul huwal falaq, qul huwal nas, ayat kursi, afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa acara ini Pak? Sedekah tolak bala. Tak tahu dia dalil hadisnya, yang penting diamalkannya. Itu maka orang dulu itu lebih berkah hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Dawu, obati, mardakum, orang yang sakit di antara kamu, bis sadaqah, dengan sedekah. Datanglah orang menjumpai Imam Abdurrahman bin Mahdi ahli hadis. Lututku ini udah benanah 7 tahun, tak sehat-sehat. Tolonglah aku wahai Imam Abdurrahman bin Mahdi. Imam Abdurrahman bin Mahdi ingat hadis Nabi. Kata dia, kau sedekah. Sedekahnya gali sumur. Cari kampung yang tak ada sumurnya, gali sumur. Setelah digali sumur, kering nanah di lututnya itu sehat. Apa hubungan sumur dengan lutut bernanah? Ternyata orang kampung habis minum berdoa, ya Allah, balaslah kebaikan orang yang bersedekah sumur ini. Tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang Saudi Arabia sakit, pergi ke Amerika, medical check up dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kata dokternya, kata dia tak ada obatnya lagi nih Bu, ulanglah. Ingat dia hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah. Pulang dia ke Saudi Arabia, sedekah. Habis itu dia berangkat lagi cek terakhir. Heran dokter itu, kau makan apa? Biasa. Pakai herbal apa? Biasa, tak ada apa-apa. Tapi pesan Nabi kami, dawu mardakum bis sadaqah, berobatlah kamu dengan sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, waktu saya sampaikan hadis ini di salah satu masjid, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Datanglah bapak-bapak ke tempat parkir. Ustaz Somad, hadis yang Ustaz sampaikan tadi betul. Memang betul lah. Mana pula hadis palsu ku sampaikan? Saya mengalami sendiri Pak Ustaz. Gimana? Istri saya diponis dokter kena kista di dalam rahimnya sebesar duit logam. Kalau sudah kena kista ini mesti dioperasi, dibuang sama-sama rahimnya.
Kata dokter, ibu dalam rahimnya ada kista, mesti dibuang. Rahimnya hilang. Menangislah si ibu karena rahimnya hilang, tak bisa hamil lagi. Ibu tuh ingat hadis Nabi, da'u mardakum bisadaqah. Obati yang sakit dengan sedekah. Dia pun bersedekah, diundangnya anak yatim, fakir miskin. Lalu kemudian dia cek lagi. Rupanya kista itu mengerut, hilang. Kata dokter, ibu nggak perlu operasi, rahimnya sehat dan bisa hamil lagi. Da'u mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit dengan sedekah. Kita lanjutkan yang ketiga. Waktu orang sudah mati, masuk ke liang lahat, ditutup pakai papan, ditimbun dari atas. Setelah itu mobilnya pulang. Istri dan anaknya di tepi kubur menangis, menetes air mata, berdoa Allah maafilahu. Habis itu pun pulang semua ke rumah. Wa yabqa wahidun, yang tinggal di kubur itu cuma satu. Yang satu yang mengalir itu yang disebut Nabi shadaqatun jariyah. Jariyah artinya mengalir sampai hari kiamat. Kalau membacakan Al-Fatihah mesti disebutkan ila ruhi fulan bin fulan Al-Fatihah, baru sampai. Tapi kalau untuk sedekah jariyah, siapa yang berwakaf tanah Surau Ad-Din nih, saya tak tahu namanya. Tapi dari mulai ayat yang saya baca jadi imam tadi, tausiah, zikir dan doa, mengalir pahalanya ke orang yang berwakaf Surau Ad-Din sampai hari kiamat. Zuhur, asar, maghrib, isya, i'tikaf, salat Ramadan, tarawih, mengalir. Itulah yang diingin-inginkan orang mati, mendapatkan pahala yang tak putus. Itulah dia shadaqatun jariyah. Yang keempat, orang-orang mati itu ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala, hei mayat-mayat, jenazah-jenazah, maukah kalian hidup lagi? Ditanya Allah Ta'ala. Apa kata orang mati itu menjawab? Jawabannya ada dalam Al-Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib, tolonglah kasih aku hidup walaupun semenit saja. Kalau ku kasih kau hidup semenit, kau mau apa jenazah? Apa kata jenazah? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Ternyata jenazah itu jawabannya satu. Kalau kau kasih aku hidup ya Allah, aku mau bersedekah. Kenapa jenazah itu tak menjawab? Hidupkan aku mau haji. Hidupkan aku mau tahajud. Kenapa dia mau sedekah? Dikaji oleh para ulama. Karena pahala yang langsung mengalir ke kubur adalah pahala sedekah. Begitu meninggal langsung mengalir kerannya ke kubur liang lahat. Orang-orang yang berwakaf Surau Ad-Din ini, kalau hidup dia dimudahkan Allah segala urusannya. Kalau dia sudah meninggal, dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Dijadikan makam liang lahatnya salah satu dari taman-taman surga. Dijauhkan kuburnya dari lubang-lubang neraka. Berikutnya yang kelima. Setelah kita masuk ke liang lahat, mengalir dapat amal jariyah, akhirnya ditiupkan sangkakala. Waktu ditiupkan sangkakala, bangkit kita dari kubur. Idza samaa'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujjirat, air laut naik ke darat. Wa idzal quburu bu'athirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Bangkitlah kita semua dari kubur, tidak ada atap, tidak ada tenda. Gunung-gunung Pak Ustaz, wa takunul jibalu kal ihnil manfush,
Gunung-gunung macam bulu kambing dihembus angin. Lalu di mana kita bernaung? Yang kelima, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Orang nanti akan bernaung di bawah sedekah. Jadi selama beribu tahun di padang mahsyar itu, siapa yang menyelamatkan kita? Di mana kita bernaung? Kata Nabi, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Setiap orang bernaung di bawah sedekahnya. Yang keenam itu adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yusbihu. Kalau ada orang Islam yang nyawanya sampai subuh. Kita nyawa kita sampai tak subuh nih? Alhamdulillah subuh ini kita hidup. Dan tadi kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Siapa yang hidup subuh, dikirim Allah dua malaikat. Yang satu malaikat berdoa. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasihlah dia ganti. Lalu Pak Ustadz, kalau yang nggak bersedekah gimana Pak Ustadz? Allah tuh adil. Yang nggak bersedekah dikirim Allah malaikat satu lagi. Berdoa juga, didoakan juga. Bunyi doanya, Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tak bersedekah binasakanlah dia. Doa malaikat. Doa malaikat itu pasti kabul. Ini hadisnya sahih nggak Pak Ustadz? Hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Hadis tersahih dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma ati munfiqan khalafa. Setiap subuh, setiap subuh. Yang ketujuh adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Sedekah menolak mati su'ul khatimah. Jangan bangga dengan zikirmu, jangan bangga dengan amalmu, jangan bangga dengan ibadahmu, karena kau belum tentu selamat kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita mau mati dalam keadaan husnul khatimah. Anak kita yang membisikkan ke telinga, la ilaha illallah. Iya kalau matinya di rumah. Kalau matinya di pesawat, kalau matinya di rumah sakit, ruang ICU, security pun tak boleh masuk. Yang bebas masuk cuma malaikat maut. Kalau matinya dalam kecelakaan lalu lintas, nauzubillah, siapa yang membisikkan ke telinga kita la ilaha illallah? Tapi ada orang yang dijamin matinya husnul khatimah. Siapa dia? Orang yang bersedekah. Ada pintu surga itu namanya babus shalah, untuk orang yang banyak tahajud. Ada pintu surga itu namanya babul jihad, untuk yang mati melawan Belanda, jihad fisabilillah. Ada pintu surga itu namanya babul kauziminal ghaiz, karena mampu menahan amarah. Ada pintu surga itu namanya babus shadaqah. Itu yang kedelapan. Yang kedelapan, keutamaan adalah masuk surga dari pintu babus shadaqah. Dan yang akan masuk ke pintu surga dari babus shadaqah itu adalah jamaah dari surau Ad-Din. Masuklah Abu Bakar Siddiq dari babus sedekah. Ditanya sama malaikat, Abu Bakar Siddiq masuk dari babus sedekah, siap. Berapa sedekahnya? Abu Bakar Siddiq waktu hijrah, ayahnya namanya Abu Quhafah. Siapa nama ayahnya? Abu Quhafah. Abu Quhafah tak Islam. Marah dia. Asma itu nama anak Abu Bakar. Asma, yaitu mana emas Abu Bakar? Emas Abu Bakar ada tuh. Mana emasnya? Aku curiga emasnya sudah dibawa pergi sama Muhammad. Ada tuh. Mana emasnya? Datang Asma, dimasukkannya batu ke dalam kain. Ini dia tuh, dipegang. Abu Quhafah ini buta. Pegang. Oh, masih ada. Padahal emas itu sudah habis untuk hijrah bersama Rasulullah SAW. Abu Bakar masuk surga dari babul, walaupun dari pintu mana dia masuk terserah, tapi dari babus sedekah dia masuk. Berapa sedekah dia?
sebesar batu. Kira-kira kalau emas sebesar batu itu berapa gram itu? 1 kilo lah paling tidak. Yang kesembilan adalah kata Nabi SAW, as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi kama tudfi'ul ma'an nar. Sedekah memadamkan murka marah Allah seperti air memadamkan api. Api yang bergelora dipadamkan oleh air. Begitulah Allah tak jadi marah sama orang yang pelaku dosa gara-gara sedekah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada subuh ini. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.